Saya dalami betul. Setelah saya dalami, saya sampai pada satu kesimpulan. Kalau Kristen itu bukan dari Tuhan, maka tidak mungkin masuk surga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas satu ustazah lagi guys, tapi bukan Umi Irene Handono. Kalau beberapa video ke saya memang membahas Umi Irene Handono, tapi yang kali ini kita bahas adalah Ibu Dewi Purnamawati. Saya sudah membahas beberapa tentang beliau, silahkan cek di playlist guys. Dia juga salah satunya bilang katanya uang melacur dalam Kristen itu halal. Nggak tahu dia dapat dari mana, ya biasalah ya, suka-suka fitnah kayak gitu. Kali ini apa yang dia bahas? Dia mengatakan bahwa orang Kristen tuh udah pasti masuk neraka, nggak ada jalan ke surga. Jadi ditutup pintu ke surga, silahkan pergi ke neraka. Katanya begitu. Tapi benarkah yang menjadi statementnya ini? Atau itu hanya tuduhan dia semata saja guys? Daripada berlama-lama kita langsung aja cek videonya. Ini latar belakang saya, Ibu Bapak. Pertanyaannya, kenapa saya masuk Islam? Ya. Karena saya pengen masuk surga. Kenapa masuk surga harus Islam? Iya. Tidak ada tiket ke surga selain Islam. Tidak ada jalan ke surga selain Islam. Dan saya sudah mencarinya dan saya menemukannya. Oke, kita bahas dulu di bagian ini, detail di dalam bagian ini, di mana dia mengatakan bahwa dia masuk Islam karena pengen masuk surga. Lah terus emangnya di Kristen gak ada surga gitu? Nah memang itu pandangan dia. Terbukti dari apa? Terbukti dari slide-nya. Kalau kita lihat dalam slide-nya ini dikatakan, maaf, jalan ke surga tutup, silakan menuju neraka. Katanya begitu. Dia bikin slide dan tulisannya, maaf, jalan ke surga udah ditutup dan silahkan menuju neraka. Siapa yang menuju neraka? Ya kalau menurut dia yang menuju neraka adalah orang-orang Kristen. Tapi yang ironi nih guys, ini fotonya pun diambil dari orang yang tentunya bukan dari Islam yang membuat foto ini, tapi dipakai seenak jidatnya sendiri untuk menuliskan bahwa maaf, jalan ke surga tutup, silakan menuju neraka. Ya mbok yo kreatif bikin sendiri fotonya kan gitu. Benarkah apa yang dikatakan oleh dia bahwa orang Kristen di neraka dan mereka itu pasti di surga? Kita langsung dengarkan videonya aja. Karena saya pengen masuk surga, maka ketika saya masih Kristen, jadi sebelum masuk Islam, agama saya Kristen Protestan, tapi sekolah saya SD dan SMP saya sekolah di Katolik. Kristen saya dalami, Katolik saya pelajari, bingung di Kristen, bingung di Katolik, saya belajar Hindu. Dan ketemunya di Islam. Ketemu jalan ke surga. Ya. Jadi karena saya pengen masuk surga, maka Alkitab saya pelajari. Saya pelajari betul. Dia bilang karena pengen masuk surga, jadi dia pelajari kitabnya secara betul. Benarkah orang ini belajar Alkitab secara betul? Kalau saya 100% berani mengatakan nggak bener. Dia bohong tuh. Buktinya apa? Bukti yang pertama adalah dia mengatakan sendiri bahwa mempelajari Kristen, Katolik, dia bingung. Yang kedua, dia ternyata belajar Hindu juga. Campur aduk gitu loh, ajaran Kristen, Katolik, Hindu, dan tiba-tiba tanpa belajar agama Islam dan dia langsung masuk Islam. Dan ini sesuatu hal yang koplak menurut saya. Dia seakan-akan belajar tentang Alkitab, tapi toh ternyata dia nggak tahu bahwa di dalam Kristen itu jaminan keselamatan, jaminan surga itu pasti, 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 bukan mudah-mudahan, bukan jika bisa, bukan seandainya, tetapi pasti. Paham ini ya? Selain itu, benarkah dia belajar Alkitab betul-betul? Jelas enggak. Kita akan lihat profilnya guys. Dalam riwayat hidupnya aja, pendidikannya ya SD-nya Katolik, padahal dia agamanya Kristen Protestan.
dan juga SMP-nya Katolik. SD, SMP Katolik, SMA-nya aja STM Negeri Mataram Lombok NTB. Ya tentunya dia belajarnya teknik. Dia nggak belajar Alkitab sungguh-sungguh dengan baik. Kita lanjut lagi. Dan yang keempat, dia adalah lulusan dari FPTK IKIP Yogyakarta. Setelah saya cek ternyata itu jurusan teknik. S1-nya itu jelas-jelas teknik. Dan apa sih kaitannya ini dengan Alkitab? Anda bisa mengatakan belajar baik-baik tentang Alkitab kalau ternyata Anda lulusan teologi, tapi betul-betul belajar Alkitab. Nggak kayak pendahulu Anda yang Yahya Waloni katanya doktor, katanya pendiri Universitas Kristen di Sorong, yang padahal itu cuman omong kosong, jasanya aja nggak ada. Terus tiba-tiba dia magister pemikiran Islam UMS Surakarta. Dari semua kelulusannya ini, bagian mana yang mengindikasikan dia itu belajar Alkitab sungguh-sungguh? Kan nggak ada. Tiba-tiba ketika dia jadi ustazah, sok paling tahu tentang Kristen. Nah ini yang paling buat saya lucu ya guys ya. Kok bisa yang dulunya dia Kristen nggak pernah belajar tentang kekristenan, mendadak dia jadi ahli Alkitab dalam Kristen gitu. Jadi kalau dia bilang katanya dia belajar sungguh-sungguh Alkitab, jelas enggak. Dia aja tidak tahu bahwa dalam Kristen adalah pasti tentang keselamatan. Kita akan habiskan videonya sedikit lagi, mari kita dengarkan. Saya dalami betul. Setelah saya dalami, saya sampai pada satu kesimpulan. Kalau Kristen itu bukan dari Tuhan, maka tidak mungkin masuk surga. Kristen tidak mungkin masuk surga, katanya menurut dia, dan memang dia seenak sendiri. Kutip ayat dong yang bilang Kristen tidak masuk surga di dalam kitab Matius, Markus, Lukas dan lain-lain. Ya pasti nggak akan ketemu karena itu hanya omong kosong Anda saja, Ibu Ustazah yang sok ahli Alkitab. Oke, saya akan tunjukkan bukti di mana dalam kekristenan itu justru pasti tentang keselamatan ini. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau kita memiliki perspektif yang benar tentang Kristen ya. Kristen, apa yang kalian pahami tentang Kristen? Apakah Kristen itu agamanya Kristen atau sebenarnya Kristen sejati? Kalau menurut Anda agama Kristen, Anda sedang salah berpikir. Kalau Ibu Dewi berpikir bahwa Kristen berarti KTP Anda sejak lahir itu udah Kristen, Anda sedang di dalam kekeliruan dan kebingungan. Jelas Anda bingung Kristen karena Anda hanya beragama Kristen, tetapi tidak Kristen sejati. Apa yang dimaksud dengan Kristen sejati? Kristen itu kan artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang sejati berarti mengikuti apa yang Yesus ajarkan, mengikuti teladan Yesus, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki melalui Yesus Kristus. Dan itu namanya Kristen sejati. Dan seorang pengikut Yesus tentunya dia memiliki jaminan kekal di dalam Yesus itu sendiri. Sekali lagi saya katakan bukan yang beragama Kristen, tetapi agamanya Kristen dan juga dia adalah pengikut Yesus. Penting di sini. Itulah yang dinamakan dengan Kristen sejati. Kalau definisi ini aja Anda nggak ngerti Bu Dewi, bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan bahwa Anda belajar Alkitab baik-baik? Jangan-jangan Anda cuma di terasnya aja belajar, tapi sok tahu isi di dalamnya apa. Kasihan. Oke, lebih dalam lagi mari kita akan bahas ayat per ayat guys. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, saya sudah katakan bahwa justru kepastian surga ada dalam Kristen ya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kamu lewat jalan yang lain, itu sudah pasti tidak sampai ke Bapa. Bapa rumahnya di mana? Bapa jelas di surga. Jadi jalan menuju surga hanya melalui satu pintu, yaitu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Lah kok Anda bilang bahwa tidak ada jaminan, tidak ada kepastian dalam Kristen. Terus Anda bilang Anda belajar baik-baik Alkitab, nggak ketemu ayat ini, kelewatan. Atau waktu diajari ayat ini Anda bolos, pergi toilet. Ngaku Bu. Oke, dari sini aja udah pasti bahwa keselamatan hanya dalam Yesus. Yang kedua ya,
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Pada Yesus Kristus, tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Konteks hidup kekal di sini adalah berkaitan dengan surga. Jika ada kata hidup kekal, itu sudah pasti kita hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah dia yang pasti akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus itu sendiri di kayu salib. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dalam Kristen tidak ada keselamatan, itu omong kosong doang. Lanjut ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus yang mati dan bangkit, maka kita juga pada akhirnya dibangkitkan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup apa ini? Jelas hidup kekal, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagimu. Barang siapa percaya akan kebangkitan Yesus, percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat itu, maka kita memperoleh bagian kita yang dimana dikatakan sini, di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jelas pada akhir zaman kita akan memiliki ini semuanya. Jaminan surga sudah pasti, kita bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Masih mau nyangka lagi? Masih mau bilang dalam Kristen gak ada kepastian? Terus Anda selama ini belajar apa kalau Anda mengatakan Anda adalah ahli Alkitab tapi jurusan teknik mesin kali ya? Ada satu penyakit yang dialami oleh orang-orang ini, yaitu narsisme. Dengan pedenya mengakui dirinya ABC yang padahal gak ada buktinya. Lanjut ya, satu lagi ayat. 2 ayat guys. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Perhatikan, pasti. Kata pasti tidak akan binasa berarti sudah 100% masuk ke surga. Pasti loh, bukan mudah-mudahan loh. Siapa tadi yang bikin gambar terus suruh pergi ke neraka orang yang percaya Yesus? Anda keliru bu, dikatakan pasti, bukan mudah-mudahan. Dalam Lukas 23 ayat 42-43 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus yang dimaksud di sini adalah surga dalam konteks ini. Pada waktu itu penjahat itu bilang, nanti ingat aku ya Yesus ya ketika engkau sudah jadi raja. Tapi Yesus gak tunggu nanti guys, bilang saat ini juga, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Perhatikan, mana ada nabi yang berani bilang kayak gitu? Coba cari di kitab Anda, berani gak nabi bilang kayak gitu? Gak akan berani. Yesus yang berani ngomong, kamu pada hari ini bersama dengan aku di Firdaus. Kenapa? Karena dia Tuhan yang berhak menyelamatkan manusia. Dia adalah Tuhan sang penyelamat itu. Masa dari semua ini dibilang tidak pasti? Ini sudah jelas pasti 1000%. Dan satu lagi, Yesus datang ke dunia dan kembali ke surga untuk apa sih? Untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Dikatakan sini, menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Yesus berada saat ini, di situ pun kita akan berada di sana. Jadi surga adalah kepastian bagi mereka yang Kristen, dalam arti Kristen sejati, pengikut Yesus yang sejati. Pertanyaan terakhir dari saya, Anda yakin Nenek Dewi Purnamawati ini belajar Alkitab baik-baik? Kalau saya sih sangat-sangat tidak yakin. Oke baik, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.